Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ketemu lagi dalam kajian singkat tentang hukum, dan hari ini kita akan membahas terkait dengan advokasi. Advokasi sebagai suatu pengantar. Kata-kata advokasi ini seringkali kita temukan, seringkali kita jumpai, dan banyak orang yang membicarakannya terkait dengan advokasi. Tetapi pertanyaan yang mendasar adalah apa itu advokasi, bagaimana advokasi itu dilakukan, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan di dalam proses advokasi. Saya rasa diskusi terkait dengan hal itu masih minim sekali, ya, masih minim sekali. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kita akan memulai dengan konsep dasar. Jadi sebenarnya ada sekian banyak definisi terkait dengan advokasi. Apa sih itu yang disebut dengan advokasi? Jadi advokasi adalah suatu usaha untuk menciptakan, to create, yang baru, yang belum ada. Itu advokasi. Nah, ketika menciptakan sesuatu yang baru, maka harus dilakukan secara sistematis. Dan yang ingin dicapai dari advokasi itu adalah adanya suatu perubahan. Apakah itu dalam bentuk kebijakan, apakah itu dalam bentuk tindakan, dan yang lainnya. Itu yang sebenarnya disebut dengan advokasi. Advokasi juga dapat diartikan sebagai segala aktivitas pengerahan sumber daya untuk membela, memajukan, bahkan mengubah tatanan untuk mencapai tujuan yang lebih baik atau diharapkan. Ya, ini definisi advokasi yang lebih luas lagi. Atau advokasi juga disebut sebagai tindakan atau proses untuk membela atau memberi dukungan. Sehingga advokasi juga disebut sebagai pembelaan. Defend, orangnya kemudian disebut sebagai defender. Nah, ini adalah konsep dasar berbicara advokasi. Menjawab pertanyaan yang pertama adalah apa itu yang disebut dengan advokasi. Nah, di dalam advokasi ada dua catatan yang harus diingat. Advokasi itu harus dilakukan dengan taat hukum, dan yang kedua adalah advokasi itu tidak boleh dilakukan dengan kekerasan. Karena dalam advokasi itu prinsipnya adalah anti kekerasan. Ini adalah beberapa contoh aktivitas advokasi. Jadi dari definisi advokasi itu tergambarkan dari beberapa gambar ini. Jadi bisa jadi advokasi itu dilakukan di ruang-ruang pengadilan dengan model formal, ataukah kemudian advokasi itu dilakukan dengan model-model informal. Nah, inilah yang disebut dengan advokasi. Nah, di dalam advokasi itu membutuhkan strategi. Ada dua strategi yang bisa dilakukan. Advokasi itu berbasis litigasi, dilakukan dalam ruang formal dan ada prosedur formal yang harus dilalui. Dan yang kedua adalah advokasi dilakukan secara non-ligasi. Ini non formal dengan menggunakan kekuatan atau potensi sosial dan politik yang dimiliki untuk merubah suatu tatanan, menciptakan sesuatu yang baru. Jadi strategi advokasi bisa dilakukan dengan model litigasi dan dilakukan dengan model non-litigasi. Nah, apa yang kemudian diadvokasi? Objeknya adalah sesuatu yang timpang, ketidakadilan, atas apa? Tindakan atau suatu kebijakan. Itu yang kemudian harus dilakukan advokasi, sehingga ada yang dikenal dengan istilah advokasi kebijakan. Apakah itu berbasis tindakan langsung, ataukah kemudian advokasinya adalah berbasis riset? Ya, berbasis riset. Nah, di dalam advokasi itu akan membutuhkan dua hal dasar. Yang pertama adalah adanya kemauan, ada niat yang tulus untuk melakukan advokasi, dan yang kedua memiliki keterampilan yang memadai. Nah, peta jalan yang bisa dilakukan ketika dalam melakukan advokasi adalah dimulai dengan perencanaan, kemudian sinergi dan koordinasi, dikoordinasikan,
Kemudian dikerjakan ada monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir adalah pencatatan dan publikasi. Ini adalah peta jalan sederhana ketika melakukan suatu advokasi. Nah, di dalam strategi advokasi ada beberapa langkah yang dapat untuk dilakukan. Dimulai dari kenali sistem pengambil kebijakan, kenali sistem kemasyarakatan, sehingga membutuhkan SWOT di situ, membutuhkan ansos di situ, analisis sosial, membentuk lingkar inti, konsolidasi kekuatan internal, memilih isu strategis, merancang sasaran dan strategis, mengolah data dan mengemas informasi, menggalang kekuatan dan dukungan, membuat dan mengajukan rancangan tandingan, mempengaruhi pembuat kebijakan, membentuk opini umum, membangun basis gerakan, memantau dan mengevaluasi setiap langkah advokasi. Ini langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika melakukan advokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.